Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tulabo manusa padilabo. Tulabo putubado lokasming. Tulabang sadhama sawanang. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit munculnya seorang Buddha di dunia. Dan sungguh sulit dapat mendengarkan Dhamma yang sejati. Ya, kepada para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan siang hari ini, bukan pagi ya, ingatannya pagi. Ya, kita bersama-sama datang ke wihara berkumpul untuk melakukan kebajikan. Anda sekalian datang ke wihara untuk melakukan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan parita, meminta tuntunan Tisarana Pancasila, bermeditasi, dan juga kembali merenungkan Dhamma dengan mendengarkan Dhamma di sana. Ini merupakan satu hal yang sangat baik untuk dilakukan, dan ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Terutama adalah kebahagiaan bagi saya, karena pada akhirnya saya bisa berkunjung di wihara ini, di New York ini. Dan ini adalah yang pertama bagi saya. Kalau tidak salah mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu ya, Pak Sony sudah meminta untuk bisa datang ke sini, tetapi pada waktu itu belum bisa untuk bisa datang ke wihara ini. Dan ini adalah yang pertama. Tidak ada New York, tidak hanya New York, tetapi juga di tempat lain. Jadi kemarin sudah dengan Pak Sutomo dari Indonesia langsung mengunjungi Houston. Dari Houston kemudian ke Rancho, Ontario, LA. Kemudian ke Alabama dan tadi malam sampai di sini. Dan ada banyak hal yang saya lihat. Ternyata Amerika itu saya pikir hanya satu negara. Ternyata banyak negara, berbeda negara ya. Jadi luar biasa. Dan pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan jadwal barangkali biasa hari Minggu, ada kebaktian, ada pemaparan Dhamma di sana, yang mana satu hal yang sangat penting untuk kita ingat kembali, terutama kita sebagai umat Buddha. Kalau kita pikir-pikir, kita itu sebenarnya seseorang atau makhluk yang sangat beruntung. Kenapa sangat beruntung? Yang pertama karena kita sekarang sudah terlahir sebagai manusia. Mengapa? Karena terlahir sebagai manusia itu merupakan kesempatan yang sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Dalam pengembaraan di alam tumimba lahir yang begitu banyak, tidak terhitung banyaknya, sangat jarang makhluk bisa terlahir sebagai manusia. Tanpa adanya kebajikan yang besar, maka mustahil makhluk bisa terlahir sebagai manusia. Dan sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia. Dan mengapa kelahiran sebagai manusia itu sesuatu yang merupakan keberuntungan dan jarang terjadi? Karena kita itu sangat berbeda dari makhluk-makhluk lain. Apalagi makhluk yang lebih rendah seperti manusia atau peta atau asura ataupun makhluk yang terlahir
di alam binatang ataupun neraka. Itu sangat berbeda sekali. Dan kalau kita perhatikan, manusia ini seperti kalau di India, oleh orang-orang India pada zaman Buddha, manusia itu sebenarnya dari kata mana dan usa. Mana itu artinya pikiran. Usa itu adalah tinggi, yang memiliki pikiran yang tinggi. Jadi manusia, menjadi manusia. Jadi yang punya pikiran yang tinggi dalam arti kita manusia ini memiliki keistimewaan di mana pikiran kita itu bisa dikembangkan dengan baik. Sehingga kita bisa memahami dengan benar apa itu baik, apa itu buruk. Bahkan ketika mendengarkan dhamma, kita mempunyai keberuntungan yang mana secara spiritualitas kita manusia ini memiliki kesempatan. Pikiran kita itu bisa dikembangkan dalam spiritualitas. Tapi coba kalau kita lihat misalnya binatang. Apalagi kalau kita lihat binatang yang kecil, kecoa misalnya, atau nyamuk, atau serangga yang kecil demikian. Mereka tidak pernah terpikir tentang mana yang baik, mana yang buruk. Tidak pernah terpikir. Mereka tidak pernah terpikir bagaimana sesungguhnya mereka ini sebenarnya terperangkap dalam alam tumbuh lahir. Dan tidak ada ide sama sekali untuk bisa bebas dari alam tumbuh lahir. Itu binatang. Tapi kita manusia ini sangat beruntung karena kita punya kesempatan untuk mengembangkan spiritual. Jadi pikiran kita itu sangat istimewa dibandingkan dengan makhluk lain. Maka Sang Buddha bahkan menyatakan, bahkan seandainya seseorang terlahir sebagai manusia dan dia itu terlahir dengan kondisi yang mungkin berbeda dari orang pada umumnya dalam artian barangkali disable dan sebagainya, tetapi itu masih jauh lebih mulia, jauh lebih unggul ketimbang terlahir sebagai seekor binatang. Walaupun binatang tersebut itu misalnya gajah dengan badan yang besar, tetap binatang tersebut tidak bisa mengungguli kelahiran sebagai manusia. Karena manusia ini punya potensi untuk bisa mengembangkan batinnya. Dan kalau kita bandingkan antara manusia dengan misalnya binatang yang bisa kita lihat, kira-kira di alam manusia ini atau di bumi ini banyak mana? Binatang atau manusianya? Jelas binatangnya kan? Kalau manusia sekarang paling berapa? Paling sekitar 8 miliar. Paling 8 miliaran manusia. Tapi pernahkah ada yang pernah menghitung binatang? Jangankan binatang yang di luar dari kita, bahkan di tubuh kita saja, di setiap manusia, itu juga banyak binatangnya. Bahkan dikatakan bahwa tubuh kita itu menjadi sarang dari berbagai macam binatang, termasuk sarang dari berbagai jenis cacing. Tubuh kita itu dikatakan memiliki lebih dari 300 spesies cacing. Bayangkan. 300 spesies, bukan 300 cacing, spesies cacing. Jadi banyak sekali kan? Itu baru cacing. Nah, kalau dihitung di dalam tubuh manusia yang satu ini pun ada banyak binatangnya. Jauh lebih banyak, apalagi yang berada di luar manusia. Sedemikian banyaknya. Kalau kita misalnya pergi ke hutan misalnya, dan betul-betul belantara, kita bisa melihat, terkadang ada kumpulan misalnya semut yang dalam satu area saja itu mungkin sudah dalam 1 hektar misalnya 1 hektar area itu sudah melebihi 8 miliar. Itu baru 1 hektar kan. Nah, sedangkan kita tahu bumi ini begitu luas dan banyak spesies binatang, sangat banyak. Maka terlahir sebagai manusia itu sangat spesial, sangat istimewa dibandingkan dengan kelahiran di alam lain. Bahkan ketika dikatakan dibandingkan dengan alam dewa, walaupun tentunya alam dewa ini merupakan kelahiran yang dikatakan lebih unggul dari manusia, karena kebajikan yang makhluk lakukan harus lebih besar untuk bisa terlahir di alam dewa atau alam surga. Akan tetapi bahkan ketika mereka sudah terlahir sebagai
dewa dan kemudian meninggal, mereka berharap paling tidak bisa terlahir di alam manusia. Karena di alam manusia ini ada mudah dilihatkan dengan dua hal, penderitaan dan kebahagiaan. Seseorang walaupun ada kebahagiaan juga masih diingatkan adanya penderitaan. Maka manusia ini punya kesempatan untuk berpikir melakukan kebaikan. Namun di alam dewa itu sulit. Kenapa? Karena semua makhluknya sudah bahagia. Di sana sulit untuk berdana kepada temannya sendiri, sudah bahagia. Tetapi di sini di alam manusia ada orang-orang yang jauh lebih menderita dari kita. Nah, di sanalah kita bisa melakukan kebajikan dengan berbagi, dengan sharing, apakah secara material atau advices, itu adalah kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Maka manusia ini sangat spesial. Nah, kita sekarang sudah terlahir sebagai manusia. Akan tetapi ternyata ada sesuatu yang lebih sulit lagi. Yang kedua, yaitu apa? Dullabo buddhu paddo lokasming. Lebih sulit lagi adalah kelahiran seorang Buddha di dunia itu jarang terjadi, lebih jarang dari kelahiran sebagai manusia. Mengapa? Ya bayangkan, dalam kurun waktu sekarang sudah lebih dari 2500 tahun, hanya ada satu Buddha kan? Manusianya sudah berapa lahir? Ya kan, setiap hari ada manusia yang lahir kan? Tetapi dalam kurun waktu yang sedemikian beratus-ratus tahun, ribuan tahun, baru ada satu Buddha. Dan ini akan terus berlanjut. Maka di dalam periode ini dikatakan hanya akan muncul 5 Buddha. Nanti kedepannya adalah Buddha Meteya. Dan bahkan dalam 10.000 tata surya hanya memungkinkan ada satu Buddha. 10.000 tata surya. Nah sekarang kita dalam satu tata surya hanya berapa kan? Hanya berapa planet saja kan? Nah 10.000 tata surya itu hanya akan muncul satu Buddha. Maka sangat jarang terjadi, sangat sulit terjadi. Nah sekarang kita paling tidak walaupun Sang Buddha telah parinibbana, tetapi sesungguhnya kita masih dalam periode di mana Buddha itu muncul. Nah dalam kelahiran-kelahiran yang lampu yang sudah begitu banyaknya, sudah sangat banyak, itu sangat jarang terjadi kita bertemu dengan seorang Buddha. Mungkin pernah bertemu, tetapi lama sekali. Dan mungkin pula Buddha muncul, ternyata kita sedang terlahir sebagai katak. Atau sebagai ikan di samudra yang begitu jauh dengan Buddha yang muncul. Bisa terjadi. Maka kelahiran sebagai seorang Buddha itu sangat jarang terjadi. Dan sekarang kita sebenarnya dalam periode di mana Buddha itu masih ada. Ya tentu beliau sudah parinibbana, tetapi kita masih bisa mendengarkan kata Buddha. Kita masih seakan-akan Buddha itu dekat dengan kita. Maka kelahiran Buddha itu sesuatu yang sangat jarang terjadi, dan kita sekarang selain terlahir sebagai manusia, kita pun juga terlahir di periode di mana Buddha itu ada. Sebuah keberuntungan. Nah, kan tetapi ada sesuatu yang lebih sulit lagi, yaitu apa? Saddhamma sawanang. Bisa punya kesempatan mendengarkan dhamma yang sejati, itu adalah sesuatu yang sangat sulit, sangat jarang terjadi. Kenapa? Walaupun kita sudah terlahir sebagai manusia, belum tentu kita punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Walaupun kemudian Buddha sedang muncul, kita sudah terlahir sebagai manusia, belum tentu juga kita punya kesempatan untuk bisa mendengarkan dhamma. Dan sekarang umat Buddha di dunia ada berapa kira-kira? Kemarin ada yang riset, itu sekitar 500 juta. Yaitu nggak tahu, riset nggak pernah dihitung satu persatu kan.
di konsensus nggak pernah, tetapi dikatakan ada sekitar 500 juta. Dari 8 miliar itu ada 500 juta. Seandainya 500 juta ini memang betul-betul umat Buddha yang betul-betul, tahu kan? Yang betul-betul, jadi bukan sekadar KTP, artinya hanya berapa persen dari 8 miliar manusia yang punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma sejati? Sangat sedikit. Dan apakah kemudian yang 500 juta ini betul-betul semuanya pernah mendengarkan Dhamma sejati? Belum tentu. Maka punya kesempatan mendengarkan Dhamma sejati itu sesuatu yang jauh lebih sulit. Sangat sulit terjadi, jarang terjadi pada kita. Nah, pertanyaannya adalah apa sesungguhnya Dhamma sejati? Dan apa yang kemudian penting untuk kita lakukan berkenaan dengan Dhamma sejati? Karena kemudian walaupun seseorang mungkin punya kesempatan untuk memahami Dhamma secara teori, betul-betul Dhamma, bukan fake, tetapi betul-betul Dhamma, Dhamma sejati. Tetapi kalau kemudian hanya sekadar teori, itu juga sesungguhnya belum begitu beruntung. Maka pertama adalah apa itu Dhamma sejati? Nah, Sang Buddha dalam khotbah-khotbah beliau sering menyampaikan kepada para siswanya. Yang pertama, satu hal yang harus kita ketahui yang merupakan ajaran Sang Buddha yang telah ditunjukkan oleh beliau adalah bahwasanya kehidupan kita ini sangat dipengaruhi oleh perbuatan kita masing-masing. Bahwa kita, terutama kebahagiaan penderitaan kita ini sangat tergantung pada perbuatan kita masing-masing. Bahwa kita ingin bahagia itu juga karena perbuatan kita. Kita ingin menderita juga karena perbuatan kita. Tapi nggak mungkin kan ingin menderita. Nah, perbuatan kita ini sangat mempengaruhi kebahagiaan dan penderitaan yang saat ini sekarang kita alami. Dan formulanya telah diberikan oleh beliau. Yadisang wapati bijang, tadisang harati palang. Seperti halnya bibit yang ditabur, itulah buah yang nanti akan dipanen. Kalyanak kari cak kalyanang, papakari cak papakang. Pembuat kebaikan mendapatkan kebaikan. Jadi kalyana mendapatkan kalyana. Pembuat kebaikan mendapatkan kebaikan. Atau dengan kata lain kebahagiaan. Dan pembuat kejahatan mendapatkan keburukan. Dengan kata lain mendapatkan penderitaan. Nah, oleh sebab itu melihat bahwasanya perbuatan kita mempengaruhi kehidupan kita, Sang Buddha mengajarkan para siswanya untuk bagaimana menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ada beberapa umat Buddha yang mengatakan begini, Sang Buddha itu hanya menunjukkan jalan. Ini loh jalan yang membawa kepada kebahagiaan alam manusia, alam surga, bahkan alam Brahma. Ini adalah jalan yang membawa kepada penderitaan, kelahiran di alam-alam yang rendah. Setelah itu terserah kalian. Apakah kalian mau menderita? Terserah. Apakah kalian mau bahagia? Terserah. Apakah demikian? Apakah Sang Buddha demikian? Ya tidak. Terus gimana? Ya kan, ada yang iya, ada yang tidak kan? Tidak. Sang Buddha menunjukkan ini loh jalan yang membawa kebahagiaan. Ini jalan yang membawa kepada penderitaan.
itu atas dasar kebijaksanaan beliau. Tetapi beliau juga memiliki compassion yang begitu besar, maha karuna. Jadi selain menunjukkan jalan yang membawa kepada penderitaan, membawa kepada kebahagiaan, Sang Buddha juga menunjukkan atau memotivasi, mengajak, mengarahkan manusia dan bahkan para dewa untuk menghindari kejahatan, untuk mengembangkan kebaikan. Jadi beliau tidak tinggal diam. Kalau beliau tinggal diam, maka beliau bukan seorang guru. Kalau orang Jawa bilang, guru itu apa? Digugulan, ditiru. Yang harus apa? Digugu. Digugu itu artinya apa? Diikuti. Ya. Jadi kata-katanya harus apa? Dipercaya, ditiru. Kata-katanya itu harus ditiru. Artinya dipraktikan. Itu guru. Tetapi tentu adalah Sang Buddha demikian. Walaupun ini adalah sebagai ungkapan, tetapi memang Sang Buddha demikian. Bahwasanya Sang Buddha tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi juga memotivasi, mengajak para siswanya untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Mengajak orang-orang, entah para biku, bikuni, upasaka, upasika, untuk melakukan hal-hal yang baik yang membawa kepada kebahagiaan. Nah, karena ada ajaran karma, ada ajaran sebab akibat, maka itulah kemudian dalam agama Buddha juga ditunjukkan bahwasanya ternyata kehidupan kita itu tidak hanya sekali. Bahwa kita itu sesungguhnya telah mengembara di alam-alam kehidupan yang begitu banyak, yang bahkan tidak terhitung. Apapun yang sekarang kita alami, terkadang menderita, terkadang bahagia, itu merupakan buah dari perbuatan-perbuatan yang lampau. Mengapa sekarang kita masing-masing manusia terlihat berbeda? Ada yang kemudian terlahir dengan kehidupan yang serba kecukupan. Saya mudah menyampaikan karena mereka adalah orang-orang yang dulunya suka berbagi. Dulunya suka berdana. Namun ada orang-orang yang ternyata terlahir dengan kehidupan yang serba kekurangan. Nah, belum menyampaikan karena ini hasil perbuatan dari orang yang tidak suka berbagi, yang kikir, yang pelit dalam kehidupan yang lampau. Kenapa ada orang-orang yang punya umur yang panjang? Ya kan, tetangga kita katanya sudah 102. Tadi malam bilang 102. Ya. Last night he said that just 102. Ya. Ya. Baik kan? Umurnya panjang segitu kan? Ada kemungkinan karena kehidupannya lampu, dia itu telah banyak menolong makhluk lain. Tidak membunuh, menghindari pembunuhan. Sehingga sebagai dampaknya buahnya terlahir dengan umur yang panjang. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian terlahir dengan umur yang pendek. Baru dalam kandungan meninggal. Baru lahir meninggal. Baru sedikit merangkak meninggal. Nah, ada orang-orang yang terlahir dengan umur yang begitu pendek. Ternyata Sang Buddha menyampaikan ini disebabkan karena mereka dalam kehidupan yang lampau suka membunuh, suka mengambil nyawa makhluk lain. Ada juga orang-orang yang terlahir dengan wajah rupawan. Karena orang-orang demikian tidak suka menyimpan kebencian, tidak suka marah-marah. Tapi ada orang yang kemudian terlahir dengan wajah yang tidak enak dipandang. Terkadang walaupun sudah rupawan, kalau dia suka marah-marah, wajahnya tidak enak dipandang juga kan. Itu disebabkan karena suka marah-marah, suka menyimpan kebencian. Nah, sekarang kita bisa melihat ada orang yang umurnya panjang, kaya, wajah rupawan, bisa kita bayangkan kan? Orang itu adalah orang yang tidak suka membunuh, tidak suka marah-marah, dan suka berdana.
Ada orang yang juga terlahir dengan memiliki pengaruh yang besar. Jadi punya wibawa. Jangan seperti pejabat negara itu. Ya Soeharto. Ya, betul, Jokowi gitu kan. Atau sekarang Joe Biden atau Donald Trump gitu ya. Harus kita percaya bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memang dulunya tidak suka menyimpan iri hati. Jadi suka bersimpati dengan kesuksesan, kebahagiaan orang lain. Jadi kalau kita ingin seperti mereka-mereka ini, ya kita harus mulai belajar. Belajar untuk tidak menyimpan iri hati. Tetapi justru melihat orang lain sukses, melihat orang lain bahagia, melihat orang lain kok kaya, kita harus ikut bersimpati, ikut berbahagia, ikut bermudita cita. Siapa tahu, kalaupun sekarang tidak punya pengaruh, nanti kehidupan yang akan datang punya pengaruh. Ya bisa demikian. Nah, Sang Buddha melihat dan belum melihat hukum karma ini, hukum sebab akibat ini bukan karena beliau ini meniru atau mengkopi dari ajaran sebelumnya. Karena memang sebelum Sang Buddha muncul, di India sudah banyak ajaran yang mengajarkan tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Tetapi Sang Buddha tidak mengkopi, tidak menyontek. Sang Buddha melihat keberadaan hukum sebab akibat ini atas dasar pengetahuan langsung beliau. Pengetahuan tinggi, menggunakan abinya, menggunakan dibacaku, mata dewa. Dengan kekuatan mata dewa belum melihat, oh ternyata makhluk-makhluk ini lahir mati dengan kondisi berbeda-beda, destinasi berbeda-beda, karena karmanya berbeda-beda. Maka beliau bisa memberikan penjelasan dengan sangat detail bahwa karena inilah maka seseorang terlahir seperti ini. Karena itulah maka seseorang terlahir seperti itu. Itu karena apa? Kekuatan dibacaku beliau, mata dewa beliau, bukan asal jiplak, bukan asal teori dari para pertapa sebelumnya, tidak. Bahkan kalau kita mau lebih ke dalam lagi, ya definisinya pun, definisi baik dan buruk juga nanti akan berbeda. Nah, sehingga Sang Buddha ini melihat semua itu dengan kekuatan beliau, dengan kekuatan mata dewa beliau, pengetahuan langsung beliau. Nah, ini adalah fakta yang pertama, ajaran yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, bahwasanya ternyata kita bahagia, kita menderita disebabkan karena perbuatan kita masing-masing. Maka kalau kita ingin bahagia, kita harus banyak melakukan kebaikan. Fakta yang kedua atau dhamma sejati, kebenaran yang ditunjukkan oleh Sang Buddha yang kedua adalah ketidakkekalan. Walaupun sesungguhnya hampir semua orang tahu hidup itu tidak kekal. Semua orang tahu bahwa hidup itu adalah perubahan. Tetapi Sang Buddha kemudian menegaskan kembali, menunjukkan kembali, menegaskan kembali bahwasanya memang hidup itu tidak kekal. Bahwa segala sesuatu, segala faktor, segala aspek, segala bagian dari kehidupan kita, bahkan bagian terkecil pun dari kehidupan kita, sifatnya adalah tidak kekal. Sifatnya berubah. Tidak bisa dipertahankan. Dan ini penting sekali. Mengapa penting? Karena ternyata kemudian, karena ketidakkekalan ini, maka memang kita harus melihat dan menerima bahwa kehidupan kita itu memang selalu berubah. Kondisi kehidupan kita itu memang pada dasarnya akan selalu berubah, tidak tetap. Ini penting karena apa? Kalau kita tidak menerima perubahan, sementara perubahan itu akan terus terjadi setiap momen, tapi batin kita tidak menerima perubahan, maunya apa yang menyenangkan, kita genggam, kita lekati, kita miliki terus-menerus,
apa yang terjadi? Menderita. Maunya ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak menyenangkan, kita harus buru-buru melepaskan, buru-buru kita tuh lari dari kondisi demikian, apa yang terjadi? Menderita. Sedangkan kehidupan kita ini, kita harus mengalami untung dan rugi. Tidak hanya untung saja, tetapi juga rugi. Dalam kehidupan ini, kita pun harus mengalami tidak hanya punya status kehidupan yang baik saja, tetapi kadang kita juga mendapatkan nama yang tidak baik. Tidak hanya dalam kehidupan ini kita terus mendapatkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang indah, kata-kata pujian, celaan, hinaan, kritikan, itu juga akan datang pada kita. Tidak hanya dalam kehidupan kita terus kita mendapatkan suka, mendapatkan bahagia, tetapi duka, perpisahan, berasosiasi dengan yang tidak menyenangkan, tidak mendapatkan yang kita inginkan, musibah, kecelakaan, sakit juga akan datang pada kita. Dan itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada semua orang. Baik yang bijaksana maupun yang bodoh, baik mereka yang kaya ataupun yang miskin, baik mereka yang berpengaruh atau tidak berpengaruh, baik mereka yang kuat maupun yang lemah. Hal-hal ini, perubahan ini, ketidakkekalan ini akan terjadi pada siapapun. Dan itu adalah fakta yang harus kita terima. Hanya nanti bedanya adalah, mereka yang mengenal Dhamma, yang mendengarkan Dhamma, mengenali Dhamma, mengimplementasikan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, mereka ini di tengah-tengah perubahan yang terjadi, mereka tidak menderita. Karena menerima perubahan sebagai sebuah kewajaran. Menerima perubahan sebagai sebuah keniscayaan. Mereka tidak menderita. Tetapi mereka yang tidak mengenal Dhamma, tidak mempraktikkan Dhamma, ketika perubahan terjadi, mereka akan menderita. Mereka akan didera oleh penderitaan. Karena apa? Yang diterima, yang digenggam, yang harus tidak boleh pergi, yang baik-baik saja, yang menyenangkan saja. Ketika kemudian yang tidak menyenangkan muncullah penderitaan. Dan itu akan terjadi. Dan sehingga ini penting sekali kita mengenali Dhamma. Banyak orang yang paham tentang ketidakkekalan, banyak. Tetapi tidak secara mendalam. Karena walaupun paham, tahu ada ketidakkekalan, namun ada semacam persepsi yang begitu kuat, yaitu ada sebuah kekekalan, bahwa yang bahagia ini harus kekal, tidak boleh berubah. Sehingga dia menderita ketika perpisahan terjadi. Maka fakta ketidakkekalan ini, perubahan ini menjadi fakta yang ditunjukkan oleh Sang Buddha dan ditekankan oleh beliau untuk kita para siswa memahaminya. Dan karena itu maka Sang Buddha juga menyampaikan bahwa karena ketidakkekalan maka tidak hanya yang tidak menyenangkan itu berubah, bahkan yang menyenangkan sekalipun juga bisa mengalami perubahan. Dan bahkan kelahiran di alam-alam surga, alam yang lebih tinggi dari surga, alam Brahma sekalipun, yang itu merupakan hasil dari perbuatan yang baik, itu pun juga sifatnya tidak kekal. Bahwa itu akan berubah, tidak bisa kita pertahankan. Nah, karena perubahan terjadi pada semua bagian kehidupan kita, termasuk yang menyenangkan, itu akan berubah, maka pada akhirnya Sang Buddha menunjukkan sebuah kebenaran. Bahwa tujuan kita hidup setelah mengenal Dhamma adalah bukan sekedar
kita bisa dilahirkan di alam bahagia. Mengapa? Ternyata alam bahagia sekalipun juga sifatnya tidak kekal. Dengan memahami karma, memang kita banyak berbuat kebaikan. Dengan kebaikan terlahir di alam bahagia. Tapi itu tidak cukup. Ternyata yang bahagia ini pun juga sifatnya tidak kekal. Maka Sang Buddha kemudian upgrading. Jadi memberikan ajaran yang lebih unggul lagi. Bahwa kita sebagai siswa Sang Buddha tidak hanya berhenti pada kita berbuat kebaikan demi tujuan untuk bisa terlahir di alam surga. Tetapi justru kita tahu bahwasanya ini pun juga tidak kekal, maka ini pun juga tidak menjadi tujuan utama. Tujuan utama apa? Yaitu fakta ketiga adalah bagaimana kita bisa bebas dari segala bentuk kelahiran. Karena setiap kelahiran pada akhirnya adalah penderitaan. Yang menyenangkan sekalipun itu bagian dari penderitaan. Maka apapun perbuatan yang kita arahkan pada akhirnya itu adalah perbuatan yang nantinya membawa kepada kebahagiaan yang tertinggi, yaitu bebasnya kita dari tumimba lahir. Maka di sini tidak hanya kemudian kita berusaha dalam kehidupan di alam tumimba lahir untuk sebelum kita terbebas, berusaha untuk terlahir di alam yang bahagia, tapi pada akhirnya kita berjuang, berusaha untuk bisa terbebas dari semua kelahiran. Dan itulah kemudian Sang Buddha mengajarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu 4 kebenaran mulia. Sebagai ajaran yang tertinggi, sebagai saddhama yang tertinggi, ajaran sejati yang tertinggi, yang diajarkan oleh beliau, yang ditemukan oleh beliau ketika beliau berada di bawah pohon Bodhi. Ajaran yang membawa setiap manusia, setiap makhluk, ketika memahaminya, ketika menembusnya, membawa setiap makhluk untuk terbebas dari kelahiran. Beliau menunjukkan bahwa memang pada dasarnya kehidupan adalah duka. Setiap aspek kehidupan yang sifatnya berubah, itu adalah bagian dari penderitaan. Yada nicang tang dukang. Jadi apapun yang tidak kekal, itu semua adalah duka, penderitaan. Apa yang tidak kekal? Semuanya. Baik yang ada dalam diri kita maupun yang di luar diri kita, semua sifatnya tidak kekal. Dan yang tidak kekal pada dasarnya adalah duka, penderitaan. Dan sehingga beliau juga menunjukkan pada kita sebab mengapa ada penderitaan. Yang tidak lain adalah kotoran batin kita. Keserakahan kita, kebencian kita, ketidaktahuan kita. Apapun bentuk kotoran batin yang ada dalam batin setiap makhluk, itu adalah sebab mengapa penderitaan itu terus terjadi. Itu adalah sebab mengapa seseorang atau makhluk terus mengalami kelahiran. Bahwa kotoran batin itu semacam driving force, kekuatan yang mendorong. Seperti fuel, seperti bensin, yang membawa seseorang makhluk untuk terus mengalami kelahiran. Kotoran batin. Nah, maka untuk bisa bebas dari tumimba lahir, dari penderitaan karena tumimba lahir, beliau juga menunjukkan bahwa satu-satunya cara adalah melenyapkan sebabnya. Karena sebabnya adalah kotoran batin, maka kotoran batin harus dilenyapkan. Tidak ada cara lain. Dan bagaimana kita melenyapkan? Maka kebenaran mulia yang keempat, yaitu dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Kita berjuang untuk mengembangkan pandangan benar, untuk selalu berpikir yang benar, berpikir yang positif. Tapi ternyata berpikir yang positif itu harus punya definisi yang berbeda. Karena saya pernah mendengar, ada banyak orang ketika berbicara berpikir positif, ternyata pikiran positif yang masih berkenaan dengan kesenangan indera. Nggak usahlah menderita, yang penting happy saja, enjoy saja, kita pergi ke bar gitu kan.
itu dianggap sebagai pikiran positif. Ternyata itu terjadi, maaf saja, di negara barat. Bahwa pikiran positif itu bukan pikiran yang bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, tetapi justru terkadang itu muncul karena keserakahan. Itu bukan pikiran positif. Justru itu adalah pikiran yang membawa kepada bertambahnya penderitaan. Jadi kan orang mungkin lagi stres, kemudian nggak usahlah dipikir. Udah ayo kita pergi ke bar, kita minum-minum, kita enjoy the life gitu kan, pesta gitu kan. Pikiran positif dianggapnya. Tapi tidak tahu bahwa itu adalah sebab penderitaan yang tidak akan ada hentinya. Seperti orang minum garam. Ketika haus kemudian minum garam. Bukannya kemudian dahaganya lenyap, semakin dia haus. Untuk sementara rasanya mungkin tidak haus, tapi sementara justru dia akan semakin haus. Minum lagi, haus lagi, minum lagi, tambah haus lagi. Akhirnya apa? Dehidrasi. Saya mudah mengatakan bahwa sebanyak apapun kesenangan indrawi yang diperoleh, seseorang tidak akan pernah merasa puas. Akan selalu kurang. Unoloko atito. Dan pada akhirnya apa? Tanhadaso. Menjadi budak dari nafsunya sendiri. Ketika hidup hanya untuk mengejar mencari kesenangan indrawi. Nah, pikiran positif di sini tidak demikian. Pikiran positif adalah pikiran-pikiran yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Lenyapnya keserakahan, lenyapnya kebencian, lenyapnya kebodohan. Karena tahu, pandangannya sudah benar. Punya pandangan bahwasanya salah satunya adalah sebab penderitaan adalah kotoran batin. Maka cara berpikirnya adalah bagaimana bisa melenyapkan kotoran batin, melenyapkan keserakahan, melenyapkan kebencian, melenyapkan kebodohan. Itu baru pikiran yang benar, pikiran yang positif. Nah, kalau cara pandang pikirannya benar, nanti ucapannya menjadi benar. Perbuatan jasmaninya juga menjadi benar. Tidak merugikan diri sendiri maupun makhluk lain. Kalau ucapan dan perbuatan jasmani benar, otomatis mata pencahariannya juga menjadi benar. Kan mata pencaharian yang tidak benar kan yang merugikan makhluk lain kan? Entah dengan cara membunuh, dengan cara mencuri. Mencuri tidak harus kemudian jadi perampok. Kemudian kalau korupsi, bribing, ya kan, itu juga mencuri. Atau dengan cara menipu, gitu kan. Nah, kalau ucapannya benar, perbuatannya benar, otomatis mata pencaharian dia bisa survive dengan mata pencaharian, pasti itu juga menjadi benar. Nah, kalau semuanya benar begini, maka upaya-upaya yang orang demikian lakukan pasti adalah upaya-upaya yang benar, daya upaya benar. Selalu mengarahkan dirinya, mengarahkan batinnya untuk tidak berucap, tidak berbuat, tidak berpikir yang justru membawa kepada bertambahnya pikiran-pikiran yang buruk, kotoran batin. Tetapi senantiasa mengarahkan batinnya untuk berucap, untuk berbuat, untuk berpikir yang membawa kepada hal-hal yang baik, membawa kepada kebebasan. Nah, kalau daya upaya benar, maka secara otomatis dia punya perhatian yang benar, dia punya kewaspadaan yang benar. Jadi punya samasati. Kalau dengan cara demikian dilakukan, akhirnya orang demikian kalau belum mendapatkan ketenangan batin, konsentrasi, maka dikatakan sebagai konsentrasi yang benar, ketenangan batin yang benar. Dan ini, 8 ini yang merupakan sang jalan mulia bensur 8 ini yang sesungguhnya praktik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat Buddha, kita senantiasa membawa setiap ucapan, perbuatan, dan pikiran kita sesuai dengan jalan mulia bensur 8. Karena inilah yang nantinya akan membawa kepada lenyapnya sebab penderitaan, membawa kepada lenyapnya penderitaan itu sendiri. Dan kalau jalan ini dilakukan, dipraktikkan, maka niscaya, kalaupun kemudian kebebasan belum dicapai, orang demikian dipastikan kalau betul-betul hidup sesuai dengan jalan mulia bensur 8, pasti membawa kepada, kalau dilahirkan lagi, membawa kepada kelahiran-kelahiran yang lebih baik, kelahiran yang lebih bahagia, dan bahkan bisa bertemu dengan Dhamma lagi.
Karena kekuatan dari perbuatan dia, kecenderungan batin dia sudah sesuai dengan jalan mulia unsur 8. Maka dia bisa kemudian kelahirannya akan datang bertemu dengan Dhamma lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Maka Saddhamma Sawanang ini sesuatu yang sangat sulit terjadi, jarang terjadi pada manusia, pada makhluk. Dan kita, umat Buddha, kita sudah punya kesempatan. Kita sekarang sudah terlahir sebagai manusia, luar biasa. Kita juga hidup di mana Buddha sesungguhnya masih ada, artinya masih dalam periode kemunculan seorang Buddha, dan kita pun juga sekarang punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma sejati. Dan kita tahu persis apa itu karma, kita tahu persis apa itu ketidakkekalan, kita tahu persis apa itu 4 kebenaran mulia. Dan yang menjadi lebih penting lagi adalah setelah tahu demikian, apa yang harus kita lakukan. Hidup itu sangat singkat. Kehidupan manusia itu sangat singkat. Sekarang kita rata-rata manusia umurnya berapa? Hah? 70 ya? Ada yang 50, 70 ya? Ya 70, 80 kan gitu kan? Seseorang yang terlahir sebagai manusia artinya pasti akan mati. Itu maka setelah melihat bahaya kematian, seseorang harus banyak berbuat kebajikan. Itu kata dewa. Tapi Sang Buddha mengatakan, memang kehidupan manusia itu sangat singkat. Dan tidak ada pelindungan bagi manusia. Artinya pasti mengalami kematian. Maka setelah melihat bahaya kematian, seseorang harus segera melenyapkan. Jadi kalau dalam bahasa Pali itu namanya lokamisang. Lokamisang itu adalah umpan dunia. Umpan dunia tidak lain adalah kotoran batin yang membawa kepada seseorang terus terperangkap di alam tumimba lahir. Seseorang harus segera melenyapkan kotoran batin. Itu bedanya Sang Buddha dengan seorang dewa. Seorang dewa dengan pengalaman dia melihat manusia itu singkat sekali hidupnya. Bayangkan, satu Marajika saja, 1 hari 1 malam di satu Marajika, itu adalah, maksudnya di alam manusia itu seperti 50 tahun. 1 hari 1 malam, di alam satu Marajika itu sama dengan 50 tahun di alam manusia. Jadi kalau ada umur manusia yang cuma 50 tahun, itu seperti orang itu melihat gini, besok lahir, besok meninggal kan? Seperti nyamuk masih panjang 7 hari kan? Seperti kita melihat nyamuk masih 7 hari kan? Singkat sekali. Itu satu Marajika, belum lagi Tawatingsa. 1 hari 1 malam di alam Tawatingsa itu seperti 100 tahun di alam manusia. Ya jadi hanya setengah hari kan? Pagi lahir, sore udah mati. Singkat sekali kan? Maka dewa tersebut melihat umur manusia itu sangat singkat. Setelah melihat bahaya kematian, banyaklah berbuat kebaikan. Tapi Sang Buddha berbeda, umur manusia sangat singkat. Setelah melihat bahaya kematian, maka banyaklah untuk berjuang untuk melenyapkan lokamisang, umpan dunia, kotoran batin. Nah, ini yang menjadi inti ajaran Buddha yang dikatakan sebagai saddhamma, yang harus kita sebagai umat Buddha mulai memahami dan berjuang untuk sedikit demi sedikit memperhatikan. Kalau yang betul-betul punya sang vega tinggi, keterbukaan batin tinggi, wah itu seperti Sang Buddha mengatakan singkat sekali, seperti dewa mengatakan singkat sekali. Tapi kan kita merasa seakan-akan umurnya panjang kan, bahkan seakan-akan tidak akan pernah mati. Walaupun kita melihat setiap hari ada orang meninggal, walaupun kita tahu bahwasanya di sekitar kita, mungkin orang tua kita, mungkin teman kita, mungkin suami, mungkin istri, anak, tetangga kita, orang kita kenal, orang tidak kita kenal, semua. Tidak ada satupun manusia yang tidak mati. Tidak ada kan? Pernah nggak mendengar manusia yang tidak mati? Pernah tidak? Bahkan Nabi pun juga meninggal.
ya kan? Bahkan Sang Buddha pun juga meninggal. Bahkan yang katanya bisa menghidupkan orang meninggal pun meninggal juga. Ya kan? Loh, Sang Buddha bisa menghidupkan loh. Ya kan? Kita nggak bicara yang lain kan, Sang Buddha. Kamu pernah cerita kan, ada seseorang udah meninggal, kemudian Sang Buddha bertanya, bangun lagi dia. Dalam Patika Sutta, ada. Tapi meninggal lagi. Pun Sang Buddha meninggal. Coba. Jadi tidak ada satupun makhluk yang tetap hidup, nggak ada. Walaupun kita sudah tahu demikian, tetapi karena delusi kita, ketidaktahuan kita, seakan-akan kita itu kekal, tidak akan pernah mati. Akhirnya apa? Lupa dengan diri kita sendiri, tidak kemudian punya sang vega ketergugan batin untuk berjuang. Padahal ini harus menjadi perenungan. Makanya kan abinha pacawikana patang. Jadi Sang Buddha mengatakan abinha pacawikana. Ada sutta, abinha pacawikitaba sutta. Jadi ada sesuatu yang harus direnungkan berulang kali secara continuous. Itu apa? Salah satunya bahwa saya belum mengatasi kematian. Bahwa kematian pasti terjadi pada saya. Itu harus direnungkan setiap hari. Untuk apa? Mengingatkan kita betapa pentingnya kita termotivasi memunculkan sang vega keterguan batin untuk mengisi hidup kita dengan kebaikan. Karena kalau tidak, kita lupa bahwa kita itu adalah manusia, makhluk yang mortal atau immortal? Immortal. Yang tidak kekal. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya sekali lagi kita adalah manusia beruntung. Karena kita tidak hanya sekedar sebagai manusia, tetapi hidup di mana Buddha masih ada. Kita masih dalam kehidupan periode Sang Buddha, kemunculan Sang Buddha, dan kita juga punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma sejati. Maka tinggal kita dengan kesempatan yang begitu jarang terjadi ini, kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua senantiasa bertumbuh dalam Dhamma. Semoga kita semakin dekat dengan kebebasan. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante Anumodana atas Dhamma Desananya hari ini.